Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin Yesus. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Amin Yesus. Haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati. Amin Yesus. Mengalir kuasa memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersama-Mu ku kan tenang, ku kan tenang. Bersama-Mu ku kan tenang, ku kan tenang. Bersama-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami angkat pujian syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Bapa yang setia, Allah yang kekal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama
segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau kumpulkan kami memuliakan, sudah memuji, menyembah-Mu. Kiranya Engkau menduduk di atas pujian penyembahan kami sudah dikuatkan lewat kesaksian yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau nyata kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Setiap pribadi lepas pribadi kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu, kuduskan kami dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Bila ada kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mau mengalihkan fokus kami daripada-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersahati segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah saja bekerja dalam kehidupan kami, dalam ruangan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita dalam kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Alkitab yang saudara bawa, lewat Alkitab yang ada di handphone saudara. Mengajak kita untuk selalu belajar dari Yesus, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia menggenapi setiap janjinya bagi kita. Saya masih tetap berbicara tentang kitab Kejadian, dan tapi saya dipersempit lagi dalam kitab Kejadian sampai dengan Ulangan. Ini adalah kitab Pentateuch yang ditulis oleh Musa. Dan di sini juga dari kitab Kejadian bagaimana Allah mulai memanggil Abraham dan berjanji kepada Abraham untuk memiliki tanah perjanjian. Kitab Kejadian, dari kitab Kejadian ini Allah tidak pernah lupa akan janjinya terhadap Abraham dan keturunannya. Bukan saja kitab Kejadian berbicara tentang penciptaan, Tuhan mulai memilih Abraham untuk menurunkan keturunan yang akan menjadi umat pilihannya, umat pilihan Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Terbentuklah umat pilihan, dan kita tahu bahwa di akhir dari kitab Kejadian itu bagaimana Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir, dan Mesir adalah tanah perbudakan bagi orang bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Dan di kitab Keluaran kita melihat Tuhan pakai Musa untuk mengeluarkan umat pilihan Tuhan ini dari Mesir. Bangsa Israel ini dikeluarkan dari tanah perbudakan dengan mujizat-mujizat yang dinyatakan lewat penyertaan Tuhan yang dinyatakan lewat di tengah-tengah umat pilihannya ini. Karena mereka ingin beribadah kepada Tuhan dilarang, maka Tuhan mulai menyatakan kuasanya lewat tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Terus karena untuk mengeluarkan bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan dari tanah Mesir. Dan di situ juga di Keluaran juga kita melihat, kalau saudara membaca, kalau saudara rajin membaca, entah Kejadian sampai Wahyu itu 1 tahun atau 1 tahun lebih, yang penting dibaca. Di situ kita akan mengetahui bahwa di situ juga Tuhan menurunkan hukum Allah, 10 hukum Tuhan Allah, Taurat. Dan kita melihat beralih di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat. Nah, kitab ketiga yang ditulis oleh Musa untuk mengajar bangsa Israel menghampiri Allah dengan membawa korban persembahan. Jadi dengan ada darah yang diberikan, tanda perdamaian, pendamaian dan kekudusan, itu standar dari Allah untuk umat Allah untuk dapat berlayak
di hadapan Tuhan. Itu kitab Imamat. Dan kalau kita kembali kepada terus ya, bilangan di kisah perjalanan bangsa Israel selama ada keluar dari tanah perbudakan karena ketidaktaatan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini, maka di kitab bilangan di sana dikatakan bahwa mereka harus berada di padang gurun dan berputar-putar di situ selama 40 tahun lamanya. 39 tahun ya, mereka berputar-putar di padang gurun. Sampai generasi yang pertama yang keluar itu habis semua, tinggal Yosua dan Kaleb orang tuanya. Musa sudah meninggal, orang-orang yang dibawa keluar dari tanah Mesir, orang-orang tua yang dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka sudah meninggal semua, dan hanya Yosua dan Kaleb dan orang-orang muda, generasi yang baru yang diperbaharui. Itu kita melihat dalam kitab bilangan. Allah menuntut iman dari bangsa Israel. Tanpa iman, di Ibrani katakan tidak mungkin kita dapat berkenan kepada Allah. Dan inilah yang dituntut Allah lewat kehidupan dari bangsa Israel, umat pilihannya. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, maka di situ diulang kembali nasihat-nasihat Musa. Ini sekedar pengetahuan saja ya. Kita belajar seperti Om Yohanes hari Kamis pelajaran Alkitab. Nah, jadi ibadah hari Kamis diisi dengan pelajaran Alkitab. Jadi saya mencoba untuk mengarahkan mengerti Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengerti sedikit bagaimana dari kitab Kejadian sampai Ulangan, 5 kitab yang ditulis oleh Musa ini. Di kitab Ulangan, saya katakan tadi bahwa itu adalah nasihat atau wejangan Musa bagi bangsa Israel. Di situ juga terjadi pembaharuan dengan mensahkan perjanjian Allah dengan umat bangsa Israel pilihannya. Berkat bagi orang yang taat, kutuk bagi ketidaktaatan. Nah, itu ada di kitab Ulangan. Kayaknya saudara sudah hafal ya kalau dibilang Ulangan 28. Sudah tahu semua ya. Dan perjanjian Allah untuk angkatan atau generasi yang baru yang lahir di padang gurun. Jadi yang masuk ke dalam akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu adalah generasi yang baru yang lahir di padang gurun, generasi yang akan masuk ke memiliki perjanjian yang Tuhan katakan kepada Abraham. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada Abraham, walaupun yang menerima janji itu bukan hanya Abraham, tetapi keturunan digenapi pada keturunan-keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Merekalah yang menerima janji Allah atau generasi yang baru yang lahir di padang gurun. Di bawah masuk di dalam kitab Yosua, di bawah kepemimpinan Yosua, generasi yang baru yang tadi saya katakan lahir di padang gurun siap. Mereka adalah generasi yang siap menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Ketika kita bertobat, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan katakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru diberikan kepada saya dan saudara, sebagaimana generasi baru yang masuk menerima perjanjian. Yang saya percaya kita semua dipersiapkan untuk menerima janji itu tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita melihat di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga.
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, di hadapannya dengan huruf besar. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Yang kepada Tuhan kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita lihat di sini, saya tadi sudah menghantar saudara untuk bagaimana mengarahkan saudara untuk melihat bagaimana Allah tidak pernah lupa terhadap janjinya kepada Abraham. Dia menggenapi janji itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan pada generasi yang baru, generasi yang lahir di padang gurun, generasi di zaman kepemimpinan dari Yosua, itu janji Allah digenapi. Walaupun kalau kita melihat, kita lihat Yosua dulu dia. Yosua pasal yang ke-1, di ayat yang ke-1 dan ke-2, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ini tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Puji nama Tuhan. Di sini dikatakan, ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersiap itu bukan nanti besok, tetapi sekarang, dari sekarang, bukan juga bersiap dari kemarin-kemarin, tapi harus sekarang. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, tetap kita harus dalam keadaan yang siap, bersiap. Di sini dikatakan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bersiaplah sekarang. Karena Tuhan akan memberikan negeri itu menjadi bagian dari menjadi milik bangsa Israel. Di dalam Yosua 1 ini kata bersiaplah sekarang. Jadi dengan kata lain di sini, sebelum Yosua dan generasi yang baru ini menikmati janji Allah, ada pesan Tuhan, bersiaplah sekarang untuk seberangi sungai Yordan. Sungai Yordan, ketika kita mempersiapkan diri, ketika bangsa Israel mempersiapkan diri, mereka diperintahkan untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan, siapa yang sudah ke Israel, saya percaya bukan sungai yang kecil ya. Ini sungai yang besar. Bukan seperti kali yang kita bisa jalan, ada batu-batunya kita bisa loncat-loncat. Ini bawa seluruh umat Israel. Jadi kita lihat di sini Tuhan mempersiapkan, kita harus bersiap. Dengan kata lain, bersiap itu ada usaha dari kita untuk mau menyediakan diri untuk melakukan sesuatu supaya sampai ke tanah perjanjian itu. Jadi ada Tuhan kita diperintahkan untuk bersiap seperti Yosua diperintahkan untuk bersiaplah, umat Tuhan ini harus bersiap untuk seberangi Yordan. Ada masalah memang ketika persiapan itu, ada masalah, yaitu sungai Yordan yang terbentang luas yang harus diseberangi. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan apa yang kita baca saat ini. Di sini dikatakan ayat yang ke-11 dari Ibrani pasal 4 dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi di sini katakan ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Di sini ayat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11, Tuhan sudah sediakan tempat perhentian. Sebagaimana Tuhan menyediakan Kanaan, tanah Kanaan
kepada Abraham sebagai janji, dan dia genapi itu pada generasi baru dari bangsa Israel ini, generasi padang gurun. Dan kita melihat di sini bahwa di sini dikatakan ayat yang ke-11, kembali kepada fokus firman Tuhan kita di Ibrani 4 ayat yang ke-11, di sini katakan karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi ada usaha dari kita, bukan tiba-tiba plek surga jatuh ke depan kita dan kita semua masuk selamat. Tapi di sini kata berusahalah untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tadi saya sudah berkata di dalam kitab Kejadian sampai Ulangan, di kitab Ulangan di situ dengan jelas dikatakan berkat bagi orang yang taat, tetapi kutuk bagi orang yang tidak taat. Jadi di sini dikatakan Ibrani pasal 4, berusahalah supaya kita sampai kepada perhentian itu, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tentunya tanah yang dijanjikan Tuhan itu surga. Bukan tanah yang ece-ece yang kita bisa beli di sini, bisa beli di sana dengan kekayaan kita, dengan kebisaan kita, dengan fasilitas yang dipercayakan bagi kita, kita bisa beli. Tetapi ini kita melihat di sini bagaimana Tuhan mempersiapkan saya dan saudara umat Tuhan di akhir zaman supaya kita dapat mencapai perhentian itu. Dan di sini dikatakan supaya jangan seorang pun jatuh, Tuhan tidak mengharapkan kejatuhan karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Jadi ketidaktaatan di dalam Ulangan itu akan membawa kepada kutuk. Tetapi kalau kita mau masuk ke tanah yang dijanjikan atau ke perhentian itu, surga, maka kita perlu taat melakukan kehendak Tuhan. Di sini bersiaplah sekarang, Yosua katakan kepada umat Israel, generasi yang baru, saat perintah Tuhan supaya Yosua dan bangsa Israel bersiap untuk seberangi Yordan. Jadi ketika kita hidup di dalam dunia ini, selama nafas kita masih ada, tentu ada masalah-masalah yang harus kita lalui, yang harus kita atasi. Bukankah Tuhan katakan bersama dengan Yesus kita beroleh kemenangan? Nah, tadi pujian yang kita nyanyikan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Jalanlah bersama dengan Yesus. Walaupun ada pergumulan, ada masalah, entah itu sungai Yordan kah, entahkah itu tembok Yeriko, itu harus dihadapi, itu harus dilalui, tentunya bersama dengan Tuhan. Saya kagum dengan cara Tuhan membimbing bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan. Tidak dengan alat perang, tidak dengan berbanyak kapal-kapal atau apa yang untuk menyeberangi sungai Yordan, tidak. Cukup dengan pujian penyembahan yang mendahului tabut perjanjian. Begitu juga dengan ketika mereka masuk mengalahkan tembok Yeriko yang besar itu untuk merebut bagian dari tanah Kanaan itu. Kita lihat di situ juga dimulai dengan diam. Jadi dengan kata lain, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun itu kalau Tuhan suruh memuji menyembah, kalau Tuhan suruh berdoa, kalau Tuhan suruh melakukan sesuatu, lakukan itu. Begitu juga dengan ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk diam mengelilingi kota Yeriko. Dan setelah itu, setelah dia memuji Tuhan, maka tembok itu roboh. Mengelilingi dengan diam. Bapak Ibu Saudara, pernahkah atau mungkin kita sering melakukan hal ini? Ketika kita menghadapi sungai Yordan, ketika kita menghadapi masalah yang besar di hadapan kita, sudahkah seperti tembok Yeriko, sudahkah kita mengelilingi tembok itu dengan diam?
Nggak ceritakan masalah kita kemana-mana, tetapi kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menceritakan semua kepada Tuhan. Menceritakan di dalam doa, sehingga masalah yang kita hadapi mungkin hanya saya saja dengan Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhan sangat-sangat sanggup menolong kita semua. Di sini dikatakan bahwa ada tantangan Sungai Yordan yang harus diseberangi. Tetapi toh bukan tantangan itu Tuhan sengaja siapkan, bukan Tuhan sengaja siapkan untuk kita nggak lewatin itu, tetapi ada tantangan supaya apa? Kita lebih maju lagi di dalam Tuhan. Ada tantangan supaya kita apa? Mengandalkan Tuhan. Bisa-bisa saja bangsa Israel membuat kapal saat itu untuk menyeberangi Sungai Yordan karena mereka banyak orang. Tetapi di sini kita melihat Tuhan mau menyatakan mujizatnya ketika terbentang Sungai Yordan di hadapan kita, di hadapan mereka. Tuhan mau menyatakan kuasanya ketika diperhadapkan pada masalah yang besar seperti Sungai Yordan dan tembok Yeriko. Kita melihat di sini bagaimana Allah memimpin bangsa umat pilihannya ini dengan caranya yang ajaib. Sama seperti Allah memimpin umat pilihan bangsa Israel pada waktu itu. Dengan cara yang ajaib, Allah yang sama sanggup memimpin saya dan saudara untuk masuk ke dalam tanah, untuk memiliki janji-janji Allah, untuk masuk kepada perhentian itu dengan cara yang ajaib. Ayat yang ke-11, karena itu dari Ibrani 4, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi dengan kata lain kita wajib untuk taat dan setia di dalam kita mengiring akan Tuhan, supaya kita dapat masuk ke dalam perhentian itu. Kita lihat bagaimana ketaatan dan kesetiaan dituntut dari bangsa Israel ini untuk tetap mematuhi firman Tuhan lewat kepemimpinan dari Yosua. Pada saat ini mungkin kita tidak memiliki seorang pemimpin yang besar seperti Musa, Yosua, nabi-nabi yang sudah mendahului kita, tetapi kita melihat Tuhan menyiapkan firman Tuhan, Alkitab ini yang diberikan kepada saya dan saudara bukan untuk ditaruh hari Minggu baru dilihat, dibersihin debunya dan dibawa, atau HP saudara yang ada cuman didiemin aja, hari Minggu baru dilihat kalau disuruh membuka ayat. Tapi pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan, di sini dikatakan karena itu baiklah kita berusaha. Ayo, mari kita sama-sama berusaha kalau kita mau sampai kepada perhentian yang Tuhan janjikan itu. Saya percaya kita ada di tempat ini, semua kita sedang dipersiapkan untuk masuk kok kepada janji Tuhan, untuk masuk kepada perhentian yang Tuhan janjikan itu. Ketika kita taat, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Kita lakukan itu. Kalau di dalam Yesaya pasal yang ke-43 di situ dikatakan Allah sudah menebus saya dan saudara. Yesaya 43 ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir. Maksud ayat ini, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Jadi Allah sendiri sudah menebus bangsa Israel dari Mesir. Dan Mesir adalah hak tebusannya itu.
Di sini kita melihat, tapi kita akan melihat bagian A dari Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana Yesus sudah dijanjikan. Sebelum dia lahir sudah dijanjikan bahwa akan ada juru selamat. Dan di Yesaya sudah dikatakan berapa tahun? Ratus tahun. Lebih kurang 400 tahunan ya. Sudah dijanjikan Yesus itu sebagai juru selamat yang menebus. Dan kalau kita melihat di sini, Tuhan menjanjikan ada tanah perhentian, ada tempat perhentian di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-11 tadi. Mari di sini kita harus berusaha. Kalau Tuhan sudah menebus kita, saya dan saudara, lewat Yesaya 43 tadi, mari Allah yang Maha Kudus sudah menebus saya dan saudara. Mari kita berusaha untuk ada bersama-sama dengan Tuhan di perhentian itu. Ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu hidup. Kita memiliki Allah yang hidup. Dan di sini dikatakan firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu menentukan siapa yang akan masuk dalam perhentian Allah. Firman Tuhan itu pedang yang kedua sisinya sama-sama tajam. Yang dapat menusuk sampai ke hati sanubari saya dan saudara. Dan dia mengetahui pikiran kita. Dia mengetahui pikiran apakah motivasi kita itu rohani atau rohana. Dalam kita mengiring Tuhan. Apakah motivasi kita itu rohani atau tidak? Tuhan, firman Tuhan tahu itu. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya apa tadi Yesaya katakan. Dan tadi kita sudah melihat pimpinan sinode juga fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kemana-mana, tapi fokus kepada Tuhan supaya apa? Ayat yang ke-11 dari Ibrani 4. Kita dapat ada bersama di tempat perhentian yang Tuhan sudah sediakan. Ayat yang ke-13, ayat yang 12 bagian akhir, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ia tahu apa yang ada di pikiran kita, dia juga tahu apa yang ada di hati kita. Dia tahu apa yang ada di otak kita, dia tahu yang tersembunyi di lubuk hati saya dan saudara. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Ya tahu, Allah tahu. Ayat yang ke-13. Dan tidak ada satu makhluk dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi bukan hidup kita sia-sia begitu saja, tetapi segala sesuatu Tuhan menyediakan tempat perhentian yang kekal, yang tentunya dengan segala fasilitas yang senang, baik, bagus. Saudara dapat membaca itu di dalam Wahyu ya. Kalau saudara mengakhiri pembacaan Alkitab, kita akan melihat di sana bagaimana Tuhan menyediakan tempat itu buat saya dan saudara. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa akan datang, Tuhan mengetahui dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyembunyikan diri di hadapan Tuhan.
Nah, kita melihat di sini bagaimana ajaib luar biasanya Tuhan. Bukan saja Dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan dan menjanjikan tanah Kanaan untuk umat pilihannya ini, Dia juga berjanji kepada saya dan saudara. Tapi di sini di ayat yang ke-11 dikatakan, mari, karena itu baiklah kita berusaha. Jadi harus ada usaha dari saya dan saudara untuk dapat menerima janji-janji Tuhan itu, untuk dapat menikmati fasilitas yang Tuhan sediakan. Jadi, dan di sini ayat yang ke-13 dikatakan bahwa semua makhluk terbuka di hadapannya, tidak ada rahasia, tidak ada sesuatu pun yang kita dapat sembunyikan, dan semua ini harus Tuhan meminta kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini sama-sama kita diingatkan, baik saya pribadi, kita sama-sama diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Menajamkan sisi kanan kiri sama, mengoreksi saudara juga, terlebih saya yang membaca lebih dahulu. Jadi tidak ada yang tersembunyi, dan apa yang saya katakan ini pada pagi hari ini semua akan kita pertanggungjawaban. Tuhan minta pertanggungan jawab dari kehidupan saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pada tahun ini sudah masuk bulan kedua, mari kita mau tingkatkan pengiringan kita, kedekatan kita. Kita mau eratkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Semakin hari semakin akrab, semakin intim, semakin erat dengan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu lewat kebenaran firman Tuhan ini dapat kita, yang sudah kita baca, dapat kita peroleh. Dan lewat semua itu di sini dikatakan kita diberikan, kita diminta untuk bertanggung jawab. Kalau ketika saya membaca ini saya agak ngeri. Semua, berarti semua yang kita perbuat. Tetapi kita bersyukur ada Yesus yang sudah menebus dosa saya dan salah saya dan saudara. Dia yang sudah mati di kayu salib. Dia yang memberikan kita, menjadikan kita ciptaan baru lewat darahnya yang kudus. Karena tebusannya itu, mari pada pagi hari ini kita mau lakukan firman Tuhan. Kita mau fokus kepada Yesus seperti kata Pak Ruben tadi. Dan kita mau ambil langkah untuk setia, berusaha lebih setia lagi, berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sehingga perhentian yang Ia janjikan itu boleh kita miliki. Ketaatan membawa kepada berkat, tetapi ketidaktaatan membawa kita kepada kebinasaan. Pada pagi hari ini mari minta kekuatan dari kuasa Allah, kuasa Roh Kudus untuk memampukan saya dan saudara untuk taat kepada Tuhan, taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Perhentian yang Tuhan janjikan di dalam Ibrani 4 ayat 8-9 itu bukan hanya di dunia ini tetapi juga di surga. Bagi orang percaya masih ada perhentian abadi, yaitu surga kekal. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, lewat kebenaran firman Tuhan ini biarlah kita dibawa untuk lebih taat, untuk lebih setia, untuk lebih dekat erat lagi kepada Yesus. Lewat penebusan Yesus, lewat tubuh dan darah Yesus, kita semakin dipersatukan, kita semakin dieratkan. Biarlah kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kita biarkan firman Tuhan yang kita dengar itu hidup dalam kehidupan kita. Semua darah-Mu Yesus sucikan daku. Kita nyanyikan pujian ini. Dan biarlah kita izinkan Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar untuk bekerja terus membawa kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Kita nyanyikan pujian ini sambil bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Yesus. Bekerjalah Roh Kudus. Sukacitaku penuh. Darah-Mu Yesus sucikan daku.
Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Haleluya. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat darah-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Pujian syukur bagi-Mu Yesus. Darah-Mu mengubahkanku, darah-Mu menjadikan kami ciptaan baru. Darah-Mu menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Termulialah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki-Mu Yesus. Allah yang berjanji adalah setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya generasi yang baru, yang lahir di padang gurun,
yang masuk ke tanah perjanjian. Hanya orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, orang-orang yang menjadi ciptaan baru, saya dan saudara menjadi ciptaan baru yang berhak masuk dalam perhentian. Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita yang sudah ditebus, kita mau lakukan firman Tuhan, kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan, supaya apa yang Tuhan janjikan itu, tanah perhentian itu Tuhan janjikan untuk kita ada bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Kau berikan lewat alat-Mu ya Tuhan yang sederhana ini ya Tuhan. Dan kami sudah mendengarnya ya Tuhan. Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, seluruh keberadaan kami, untuk kami taat kepada firman-Mu, untuk kami setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus, supaya apa yang Kau janjikan ya Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan nama Yesus selalu yang dipuji, dipermuliakan dalam pribadi lepas pribadi kami, baik hamba-hamba-Mu, baik anak-anak-Mu, baik jemaat Tuhan yang ada kami sekalian ya Tuhan Yesus, dapat memiliki perhentian mana Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Engkau ada menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah lebih lanjut lewat kebenaran firman Tuhan ini ya Allah Roh Kudus. Apa yang menjadi kehendak-Mu biarlah jadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat tubuh dan darah Yesus yang tercurah dan terpecah bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.